Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Konstruksi dan Bangunan Taman akan mempresentasikan hasil inventarisasi kami terkait Taman Macini Sombala di Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas lokasi dan pembagian areanya, inventarisasi potensi dan kendala pada tapak, kemudian solusi serta detail elemen dan material tapak yang digunakan. Taman ini berlokasi di Jalan Nuri, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bertopografi datar, luas area sekitar 24 hektar, yang dikelilingi oleh danau buatan. Terdiri dari 4 plaza dengan luas plaza pertama yaitu 450 meter, kedua 860, ketiga 2.245 meter, dan yang terakhir 3.839 meter. Dengan batas utara adalah Taman Rawa, selatannya adalah kantor Badan Narkotika, batas barat adalah Jalan Manunggal, dan timur permukiman warga. Kemudian untuk inventarisasi potensinya memiliki kondisi topografi yang datar, memudahkan konstruksi, kemudian dikelilingi oleh danau buatan yang memberikan daya tarik tersendiri, terletak dekat dengan permukiman penduduk yang menarik banyak pengunjung, kemudian jauh dari keramaian kota, sehingga view-nya masih alami dan memiliki suasana yang sejuk dan sirkulasi angin yang lancar karena lahannya masih terbuka. Kemudian kendala yang dihadapi pada tapak, kondisi paving sirkulasi jalan kaki dan sepeda yang rusak akibat kesalahan konstruksi dan juga kurang perawatan sehingga mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengunjung. Tidak terdapat signage sehingga menyulitkan pengunjung untuk dalam informasi lokasi. Kemudian tidak ada pengaman pagar di tepi danau, sistem drainase air terbuka sehingga mudah tersumbat dan mengganggu kualitas visual. Bangunan gerbang tidak menarik dan kurang terawat, tanah mudah tergenang saat hujan. Solusinya dengan memperbaiki sirkulasi pejalan kaki dan sepeda dengan memasang paving block yang tepat, memasang signage di titik penting, membangun tembok penahan atau pagar di sekitar danau, membuat sistem drainase yang baik, membuat bangunan gerbang yang lebih menarik, serta perbaikan kondisi tanah agar tidak mudah tergenang saat hujan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang detail elemen dan material tapak. Next. Nah, yang pertama yaitu paving. Bisa dilihat dari gambar yang atas, yaitu merupakan salah satu gambar keadaan paving block pada tapak saat ini. Nah, lalu untuk solusinya, pemilihan material keras pada perencanaan Taman Macini disesuaikan dengan estetika dan fungsi perkerasan yang digunakan. Lalu lantai-lantai dipilih dengan berbagai jenis bentuk dan pola yang menarik, juga dengan penggunaan warna pada lantai agar tampilan lantai dan batu-batu pijakan menarik pengunjung yang datang. Lalu beberapa area taman memiliki rancangan pola lantai yang berbeda-beda yang memberikan kesan atraktif dan memberikan citra yang berbeda-beda di setiap zona. Next. Nah, berikut adalah detail konstruksi pemasangan paving. Berikut adalah gambar potongan melintang pemasangan paving. Yaitu bisa dilihat, yaitu ada beton penyokong, lalu ada juga yang paling bawah itu ada subgrade, lalu lapisannya terdiri ada lapisan pondasi bawah atau subbase, lalu ada juga lapisan pondasi, lalu di atasnya ada pasir alas atau sand beading, lalu di atasnya baru dipasang block filler atau block filler sand. Lalu di situ juga ada canstain atau beton pembatas yang menjadi pembatas pemasangan paving block itu. Lalu tahap pemasangan paving block yaitu yang pertama bisa ada 4 tahap, yaitu pemasangan canstain, yang kedua penggelaran pasir untuk sand beading, yang ketiga pemasangan dan pemotongan paving block, yang keempat pemasangan joint filler dan pemadatan. Nah, berikut adalah mungkin yang bisa macam pola paving yang bisa diterapkan pada Taman Macini, yaitu ada
pola herringbone atau tulang ikan 45. Lalu yang selanjutnya ada pola basket weave atau ayam tikar. Lalu yang pola stretcher susun bata. Dari masing-masing macam pola ini memiliki manfaat masing-masing. Yang pola herringbone itu paling baik atau biasanya digunakan untuk lalu lintas berat, lalu yang basket wave itu untuk sedang atau lalu lintas sedang, lalu yang pola stretcher itu untuk yang lalu lintas ringan. Next. Signage. Lalu untuk signage penanda terbuat dari bahan material keras buatan, bahan metal, lalu dan juga material keras alami. Jadi dikombinasi seperti itu. Kalau dari gambar sebelah kanan itu bisa dilihat ada bahan kayu dan juga bahan metal. Terus di bawah ini, nah next saja. Oke, selanjutnya ada dinding. Dinding itu ada dinding penahan di sekeliling danau sebagai batas atau pagar dengan menggunakan material anchor wall system yang berjenis geogrid reinforced wall atau segmental retaining wall. Dan ada juga yang menyebutnya concrete retaining wall. Selama lebih dari 30 tahun, segmental retaining wall ini telah menjadi pilihan pertama untuk berbagai proyek karena selain estetis, tahan lama, fleksibel, juga kuat secara struktural. Di samping sini ada kira-kira gambaran retaining wall yang akan diterapkan. Next. Kemudian selanjutnya ada drainase. Sistem drainase pada tapak Taman Mancini Sombala ini berupa saluran terbuka sehingga drainase ini gampang tersumbat karena sampah yang ada langsung turun ke drainase jika tidak rutin dibersihkan. Drainase bentuk ini juga kurang baik secara visual. Di sebelah kiri ada gambaran sistem drainase pada Taman Mancini yang kelebihannya itu pada saluran drainase di sini mudah dibersihkan, namun ada juga kelemahannya, yaitu memberikan kesan visual yang kurang baik bila dibiarkan jika tidak dibersihkan. Kemudian penyelesaian untuk hasil analisis sistem drainase Taman Mancini Sombala, saluran pembuangan di atas ditutup dengan penutup beton dengan grill besi agar tetap bersih dan tidak tersumbat serta terlihat rapi. Kemudian saluran pembuangan air hujan dikombinasikan dengan bebatuan. Nah, di samping kanan ini ada gambaran penutup grillnya. Next. Selanjutnya ada gerbang Taman Mancini. Gerbang Taman Mancini saat ini terkesan biasa saja sehingga kurang menarik secara pandangan visual. Maka perlu dilakukan redesign pada pintu gerbang wisata agar memiliki ciri khas wisatanya sendiri. Berikut merupakan referensi desain gerbang wisata yang terbuat dari material beton dan besi. Ini ada 3 gambar di bawahnya. Oke, next. Mungkin selanjutnya yaitu cara perbaikan kondisi tanah agar tidak mudah tergenang saat hujan. Yang pertama itu ada sistem rekayasa dari saringan air hujan dari area parkir dan lapisan permukaan tidak tembus air seperti bioretention cell, filter strip, dan tree box filters. Lalu yang B, sistem rekayasa yang menyimpan air hujan dan perlahan merembeskan air seperti utilitas di bawah lapisan permukaan, bioretention cells, dan selokan rembesan. Lalu yang C, modifikasi terhadap infrastruktur untuk menurunkan jumlah permukaan tidak tembus air seperti tanpa pembatas, curbless, tanpa perkerasan untuk selokan. Lalu yang D, area rendah dengan tumbuhan yang menyaring, mengarahkan, dan menyimpan air hujan seperti bioswales, seperti gambar. Lalu yang E, material inovasi yang membantu memutuskan permukaan tidak tembus air atau membuat perkerasan material daur ulang seperti beton poros konkret, paving block yang tembus air, atau penggunaan barang furniture dari daur ulang buangan. Berikut adalah sumber referensinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.